warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama saya Ali Munir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kenapa sih anak-anak di Madura itu rata-rata tidak mau menjadi petani atau tidak mau mengolah tanah kampung mereka sendiri. Nah, menurut saya ada dua faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap alasan kenapa anak-anak di rumah itu tidak mau menjadi petani seperti orang tua mereka itu. Yang pertama adalah doktrin atau paradigma yang dilekatkan oleh para orang tua kepada anak mereka, agar anak-anak nantinya kelak ketika dewasa itu lebih baik pekerjaannya daripada orang tua mereka. Jadi kalau mereka orang tuanya menjadi petani, sebisa mungkin kelak ketika dewasa anak-anak itu menjadi guru, menjadi pejabat, pekerja kantoran dan lain sebagainya. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah tidak adanya fasilitas dari lembaga pendidikan. Tidak ada kurikulum di lembaga pendidikan yang mengarahkan anak-anak untuk bisa terampil dalam bekerja itu. Entah itu bekerja kantoran, kerja lahan atau pertanian dan sebagainya, apapun itu. Karena kurikulum di sekolah itu hanya mengarahkan anak-anak untuk sekedar tahu dan hafal, bukan diarahkan untuk terampil dalam bekerja di bidang tertentu. Apakah kedua alasan tersebut salah atau benar? Ya, alasan tersebut, misalnya alasan orang tua agar anaknya lebih baik pekerjaannya daripada pekerjaan orang tuanya, itu tidak sepenuhnya salah, juga tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya salah karena memang kita ketahui cara bekerja orang tua kita, orang-orang desa yang udah usia di atas kita itu bekerja hanya dengan insting, bukan bekerja dengan pengetahuan tuh. Sehingga mereka bekerja seadanya aja, yang penting bisa mencukupi kebutuhan hidup, tidak mampu mengembangkan sektor pekerjaan mereka, misalnya sektor pertanian, gimana caranya agar mendapatkan keuntungan lebih berkualitas dan sebagainya. Nah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar, karena pada akhirnya tanah di kampung kita itu harus diolah itu. Nah, kalau para pemudanya tidak mau mengolah tanah mereka dan kampung mereka sendiri, terus siapa yang mau ngembangin? Karena kan perputaran ekonomi di negara kita itu sebagian besar berputar dalam sektor pangan. Nah, dalam hal ini sektor pertanian atau petani itu berperan penting, termasuk orang tua kita. Kalau tidak ada petani, nah siapa yang mau menghasilkan makanan, dan kita mau makan apa, begitu kan logikanya.
Semestinya adalah anak-anak di pedesaan itu diarahkan untuk terampil atau mampu mengolah tanah mereka agar menghasilkan hasil tanaman yang berkualitas, menghasilkan bahan pangan yang berkualitas. Tentu lembaga pendidikan dan orang tua itu berperan penting. Orang tua mengarahkan anaknya untuk fokus dalam bidang pertanian, dan lembaga pendidikan memfasilitasi agar anak-anak itu terampil dalam dunia pertanian. Lebih-lebih lembaga pendidikan itu ya, kurikulumnya itu mestinya ke depannya itu diarahkan bagaimana anak-anak itu tidak sekedar tahu atau hafal, tetapi bagaimana anak-anak itu bisa terampil mengolah kekayaan alam lokal mereka yang ada di desa masing-masing atau daerah masing-masing. Misalnya di Madura, penghasil jagung atau tembakau. Sebut saja jagung. Jagung itu selain sebagai kebutuhan rumah tangga juga sangat dibutuhkan sebagai bahan pangan peternakan ayam. Itu sangat dibutuhkan tuh jagung. Prospeknya pun cukup besar. Nilai perputaran ekonomi jagung itu sebenarnya sangat besar. Kemudian yang kedua, misalnya tembakau. Tembakau itu di Madura itu selama ini masih ditanam secara tradisional. Tidak ada lembaga riset atau lembaga penelitian yang mampu memberikan kemampuan lebih kepada para petani tembakau bagaimana meningkatkan hasil produksi pertanian tembakau mereka dan juga menghasilkan tembakau-tembakau yang berkualitas. Sejauh ini kan nggak ada. Di Madura itu cuman petani itu tanam sekadarnya saja, tidak ada pengembangan dan lain sebagainya. Sehingga ujung-ujungnya nanti lama-kelamaan mereka juga akan kalah dengan negara luar yang fokus dalam pendidikan dan penelitian dalam budidaya tanaman atau teknologi budidaya tanaman tembakau. Sementara di negara kita kan nggak ada pendidikan atau penelitian dalam hal keterampilan sektor pertanian termasuk tembakau. Sehingga ujung-ujungnya nanti karena generasi muda kita tidak diarahkan untuk mengembangkan kekayaan alam kita, ujung-ujungnya kita semuanya serba impor itu dari negara luar nantinya. Nah, kita bekerja sebagai robot, itu bukan penghasil tapi pekerja robot, pekerja yang penghasilannya itu bergantung pada juragan, tidak mampu menghasilkan produk sendiri, produk pertanian berkualitas sendiri, itu nggak bisa. Karena arah kurikulum pendidikannya itu dari kecil udah tidak diarahkan pada keterampilan, tetapi cuma diarahkan pada proses penghafalan. Jadi harapannya ke depannya semoga ada kesadaran dari lembaga pendidikan kita, baik dari pemerintah maupun praktisi pendidikan di sekolah-sekolah, untuk mengarahkan kurikulum bagi anak-anak itu dalam hal keterampilan di bidang pekerjaan tertentu, entah pertanian dan lain sebagainya.
Baik, mungkin itu saja obrolan saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat walaupun seadanya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.